Shalom, Pondok Sisi. Shalom. Pagi ya, ini masih pagi ya, Pondok Sisi. Apa kabarnya? Luar biasa. Merdeka. Merdeka, Kak. Suaranya semakin banter ya di sini. Apa kabarnya? Sehat biasa. Belum makan ya? Kita bersuka-cita aja ya di Sunday Celebration ini, dimana temanya puasa kemitraan. Ini pasal yang lain ya. Kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kita berada di tempat ini. Luar biasa Bapak, kasih setiamu dan kasihmu pada kami. Kami percaya Bapak pada sisi celebration di pagi hari ini berkatmu mengalir Bapak. Acara ini dari awal hingga akhir Kau berkati Bapak tempat ini Bapak, kami percaya hari demi hari luar biasa tempat ini menjadi terang. Jadilah terang bagi keluarga SD Gergaji ini Bapak. Kami percaya Bapak jemaat-jemaat akan menantikan kasih-Mu Bapak dan akan mendengarkan firman-Mu. Mereka merindukan sukacita dan damai sejahtera-Mu Bapak. Kami percaya dan kami telah menerimanya dengan luar biasa limpah kasih karunia-Mu dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak. Bersyukur, kami percaya Roh Kudus menyertai kami. Kami percaya mujizat pasti terjadi dalam hidup kami. Hari demi hari Engkau bersama kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom Sisi. Halo. Kita bangkit beri bersama-sama. Kita percaya saja Dia Tuhan yang beri kemenangan. Amin. Saya saja, saya saja, saya yang beri kemenangan. Saya saja dalam dalamnya. Saya yang beri kemenangan. Saya saja, saya saja, saya yang beri kemenangan. Saya saja dalam dalamnya. Saya yang beri kemenangan. Saya saja, saya saja, saya yang beri kemenangan. Saya saja dalam dalamnya. Saya yang beri kemenangan. Saya saja, saya saja, saya yang beri kemenangan. Saya saja dalam dalamnya. Saya yang beri kemenangan. Siapa yang siap menari untuk Tuhan di sini, angkat tangannya. Ya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukan nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jangan gabung dan tetapi mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kedengar suara Tuhan dari Sion, kedengar suara sorak gembiranya dari Tuhan yang telah dibenarkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hati.
beri kemenangan. Kalau Allah pimpin kita, siapa lawan kita? Dengan suara Tuhan dari surga dengan suara sorak gembiranya dari rumah yang telah dimenangkan. Kedengar suara Tuhan dari surga dengan suara sorak gembiranya dari rumah yang telah dimenangkan. Ya Allah yang kuasa melakukan segala perkara, amin. Kita berikan bersama-sama Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Seisi dunia, hapus segala
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dariku. Hidupkan karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tinggalkan penyertaan meski dalam kehidupan, seluruh hidupku dalam genggamanku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dariku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dariku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dariku. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Bapak di surga, dan ucap syukur terima kasih karena kebaikan-Mu, kasih setiamu menyertai kami menghadapmu ke tempat ini. Sungguh luar biasa Tuhan, hari ini Tuhan kami merayakan kebaikan-kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Bapak karena Engkau begitu menyayangi kami, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Engkau setiap hari, setiap saat, dan selama-lamanya Tuhan. Kami tidak takut lagi untuk meninggalkan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, kami ucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau sudah sediakan segala sesuatunya untuk kami menikmati hari ini Tuhan, ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tempat yang sudah ada. Terima kasih untuk segala fasilitas yang sudah kami menikmati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melengkapi segala sesuatunya yang terbaik bagi kami. Amin. Terima kasih kami ucap syukur, dan hari ini kami mendengar berita yang terbaik daripada Engkau Tuhan, yang Engkau berikan pada kami rahasia kerajaan surga buat prinsip-prinsip surgawi untuk kami hidup di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur, Roh Kudus mari sertai kami, kemudian kami pewayangan pengertian, pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang diberikan ketakutan dalam setiap hati kami yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kita semua mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. Haleluya.
kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita selama berminggu-minggu sudah bicara tentang kuasa. Ya, sangat banyak kuasa yang dilengkapi ke dalam hidup kita oleh Tuhan kita. Amin. Ya, hari ini kita mau bicara tentang kuasa kemitraan, the power of partnership. Bagaimana kita bermitra, berpartner dengan Tuhan di dalam setiap pergerakannya. Ya. Nah, ada banyak pahala, ada banyak upah, ya kan? Yang kita bisa dapatkan ketika kita bekerja sama, ya, dengan siapapun juga, ya, dengan Tuhan maupun dengan pelayanan, dengan gereja, atau dengan siapapun juga. Ya, ada banyak benefit yang kita bisa peroleh. Ya, nah apalagi kalau kita bekerja sama, bermitra dengan Tuhan. Ya. Kenapa kita harus bermitra dengan Tuhan? Karena Tuhan mau kita membangun kerajaannya di bumi ini. Amin. Ya, kita ini agen-agen surga. Ya. Dan ada yang lain. Kita ini semua. Ya. Contohnya siapa? Contohnya waktu itu Raja Daud. Ya. Raja Daud juga menetapkan siapa yang berperang, siapa yang menunggu perbekalan, upahnya sama. Amin. Ya. Jadi semuanya Tuhan perhitungkan. Ya. Ketika kalau kita hanya berdiam diri, berdoa, kita membangun misbah kita di rumah, ya kan? Dan kita berpartner dengan Tuhan untuk mendukung apapun yang kita bisa kerjakan. Ya. Benefitnya luar biasa. Ya, nanti kita akan lihat. Ya. Ini tema pada siang hari ini sebenarnya sungguh luar biasa. Dan banyak gereja yang getol, ya, tapi mereka nggak ngerti apa sih manfaatnya atau motivasinya. Ya. Banyak juga gereja malu ngomong tentang kemitraan ini. Dipikirnya kita minta-minta persembahan, dipikirnya kita minta-minta dana. Ya. Tetapi kalau kita tahu prinsip ini yang sebenarnya, ya kita enak, kita damai sejahtera di situ, dan kita punya harapan yang luar biasa. Ya, seperti dikatakan dalam Filipi 4 ayat 19, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, ayat ini ditulis kepada orang-orang yang bermitra dengan Paulus pada waktu itu. Dalam pemberitaan Injil, dalam berbagai bentuk sumbangan secara kontinu. Sehingga keluar firman ini, ya, dia bilang Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bayangkan, ya, dalam 1 Korintus 16 ayat 2 itu, pada hari pertama dari tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu boleh menyisihkan sesuatu kamu sisihkan, ya, dan menyimpannya di rumah supaya jalan firman itu baru diadakan ketika aku datang. Kata seperti itu. Artinya apa? Ini suatu sumbangan, suatu mekanisme partnership yang terstruktur, yang kontinu. Ya. Untuk apa? Untuk membangun, untuk mensupport, untuk bermitra dengan Paulus di dalam pengambilan hidup. Ya. Dikatakan di sini Allah itu akan memenuhi segala keperluanmu. Segala keperluanmu atau sebagian keperluanmu? Segala, semuanya. Ya, ini janji. Menurut siapa? Kekayaan dan kemuliaannya kita atau kemuliaannya Allah? Kemuliaannya Allah. Siapa bisa bayangkan kemuliaannya Allah? Kekayaannya Allah. Segala sesuatu yang Tuhan punya, ya, itu akan dipenuhkan dalam segala sesuatu yang tidak hidupan kita. Amin. Amin. Siapa yang percaya? Ini ya. Jadi tidak ada yang sia-sia dengan kemitraan. Ya. Bermitra atau berpartner ini dilakukan secara sistematis, teratur, kontinu. Ya, seperti kita ini mendisiplinkan diri kita sendiri. Ya. Nah, jadi itu pun juga alasannya kenapa Tuhan itu kepengen kita ini makmur.
Kepengen kita ini makmur, kita punya segala sesuatunya supaya kita dapat membangun kerajaan Allah di dunia. Amin. Ya. Dan ketika kita membangun kerajaan itu, maka dia akan menyediakan aliran supranatural daripada surga. Ya. Untuk kita diperlengkapi lagi kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, jadi kita ngerti. Ya kan? Jadi kita ini berpartner memberikan benefit, memberikan hadiah misalnya, memberikan sesuatu yang cuma-cuma, ya. Dan kita pun akan menerima bahkan lebih dari apa yang kita sudah lakukan. Ya. Nah, kita belajar di sini. Amsal 18:16. Amsal 18:16 coba baca. Dia memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Amin. Hadiah memberi keluasan pada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Orang yang membawa hadiah ini berbicara bukan keterampilan kita, bukan prestasi kita, ya, bukan ungkapan kita sekalipun. Jadi ini benar-benar hadiah, karunia, gift yang kita berikan kepada seseorang, ya, yang bergantung dengan kebenaran kita atau kebenaran orang itu, yang bergantung dengan kita layak apa enggak. Aku punya hadiah ini buat kamu. Nah, untuk apa? Untuk kita bermitra, untuk kita melakukan suatu pekerjaan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, ya, dengan Tuhan, ya, sadar bahwa kita ini sedang bermitra dengan Tuhan, ya, lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya pun mempersiapkan ini walaupun masih banyak kekurangan. Ketika aku mempersiapkan khotbah, mempersiapkan firman, sesuatu, seakan-akan saya bayangkan, ya, saya akan khotbah di hadapan ratusan orang, mungkin ribuan orang. Saya harus persiapkan itu, ya. Saya harus melatih diri dengan waktu saya setiap hari, ya, untuk saya menyerap semua dari Tuhan, untuk supaya aku bisa, ya, mengabarkan Injil, mengabarkan berita kabar baik. Amin. Ya. Itu saya latih dan sudah berjalan 20 tahun lebih. Apakah sudah sempurna? Enggak. Tapi saya sudah masuk di situ. Sudah lama. Ya. Jadi di sini menjelaskan setiap orang ada teman atau sahabat bagi orang yang memberi hadiah. Ketika kita memberi hadiah pada seseorang, ya, kita menganggap dia itu teman kita atau sahabat kita. Amin. Ya. Hal ini menggambarkan aspek yang sangat penting tentang apa yang terjadi ketika kita menjalin kemitraan dengan sebuah pelayanan. Amsal 21 ayat 14 kata seperti ini. Pemberian yang sembunyi-sembunyi memadamkan amarah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Amin. Jadi kalau kita punya sahabat yang lagi marah, kekasih yang lagi marah, kita punya teman, ya, kita kasih hadiah, itu akan meredakan kegeraman. Ya. Jangan takut hadiahnya dibanting. Ya, ya. Nah, kita mau masuk lebih dalam lagi, ini luar biasa ya. Ya. Kalau kita simak dengan baik-baik, kita bicara tentang raja yang terkaya di dunia. Siapa? Raja yang terkenal di dunia. Raja bukan Samuel, Salomo, ya kan? Raja Salomo. Siapa pernah kenal Raja Salomo? Belum pernah, kan? Belum pernah, kan? Tapi dengan prestasinya, ya, kita udah pernah, berarti pernah melusuri, ya. Nah, Raja Salomo ini minta sesuatu, bukan minta sebetulnya dia ditawari oleh Tuhan
kamu minta apa mau? Ya nggak? Ya kan? Kamu minta apa? Ya kan? Minta apa aja kamu akan kasih, mau minta kekayaan, mau minta apa aja. Tapi Raja Salomo ini dia tidak egois. Ya dia minta apa? Hikmat. Dia minta hikmat, ya. Supaya apa? Bukan untuk dirinya. Supaya aku ingin raja, aku perlu hikmat untuk jadi raja yang baik. Untuk aku bisa membangun kerajaan ini dengan baik. Dia minta hikmat, bukan untuk dirinya, tetapi dia mau bangun kerajaan ini, mau memakmurkan kerajaan ini, membuat kerajaan ini luar biasa. Dia perlu hikmat. Makanya dia minta Tuhan sebagai sumber. Amin. Ya. Nah, yang diberikan Tuhan apa? Salomo minta hikmat. Hikmatnya dikasih nggak sama Tuhan? Hah? Dikasih ya? Dikasih. Amin. Ya. Hikmatnya dikasih. Ya. Tapi ada hal lain yang Tuhan juga kasih. Dikatakan seperti ini. Dia menjadi sangat kaya, begitu kaya hingga perak menjadi tidak berharga. Kalau kita satu raja-raja 10 ayat 21. Supaya saya tidak mengarang. Satu raja-raja 10 ayat 21. Ini bicara dengan Salomo yang mau membangun kerajaannya di dunia. Dia minta, dia tahu Tuhan sebagai satu-satunya partner dia. Dia tidak egois, dia minta hikmat, diberikan banyak. Satu raja-raja 10 ayat 21. Ya, sampai sekarang. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berada pada zaman Salomo. Ini, ya, luar biasa. Perak tidak berharga. Ini kawan katanya ke depan ini harga perak mau naik, makin berharga, ya kan? Tapi bayangkan, perak siapa yang menolak perak sih? Ya, hari ini kasih perak ditolak atau diterima? Ada harganya nggak? Ada. Ini lihat. Pada zaman itu orang menganggap perak tidak berharga. Dan harganya dibuang-buang. Ya. Karena semuanya dari emas itu. Semua perkakasnya dari emas. Pada zaman Raja Salomo tidak ada harganya. Sedemikian kaya hari ini kan ada kerajaan atau negara yang seperti ini, di mana perak dibuang-buang. Perak tidak ada harganya. Tidak ada. Berarti apa? Track record Salomo belum ada namanya. Belum ada yang nyari itu dia. Semuanya berasal dari mana? Terbuat dari emas. Main mungkin giginya juga dari emas. Ya. Nah, tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Hikmat dikasih, kekayaan dikasih. Terus apa lagi? Kita lihat 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 3. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 3. Silahkan dibaca. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Amin. Bahkan di ayat 45-nya Ratu Sheba begitu terkagum-kagum, ya, dengan kerajaan dan hikmat Salomo sampai dia terpesona. Artinya apa? Dia punya hikmat yang luar biasa, dia punya kekayaan yang sampai sekarang ada yang ini, dia terkenal, dia ngetop, ya, dan ngetopnya yang sampai orang terpesona dengan benci. Sampai orang-orang di dunia ini terpesona dengan Salomo. Raja-raja, ratu-ratu terkesima, terpesona
Amin. Ya, ini bayangkan. Kita bayangkan ini sedemikian rupa Raja Salomo ini. Ya. Semua bumi, seluruh bumi itu punya harapan, mereka berikhtiar untuk bisa menghadap Salomo, untuk menyaksikan hikmatnya, untuk yang ditaruh Allah di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Ya. Mereka ingin mencari Salomo untuk menghadap hikmat dan berkatnya. Sampai sedemikian rupa. Ya. Salomo orang yang paling terkenal, paling top. Dia penguasa kerajaan yang paling kuat, paling kaya, dia paling makmur. Ya. Semua orang di bumi mencari dia untuk mendapatkan perhatiannya sehingga dapat meminta hikmatnya. Ya. Mendapat jawaban dan menerima kebaikan-kebaikan. Amin. Siapa yang ingin seperti itu? Kalau ada ini ada raja seperti itu, siapa yang ingin ketemu dengan raja seperti itu? Ya. Siapa yang mau ketemu? Ya, cepat. Ya. Ayo, kalau ada yang luar biasa temui ya. Ini baru Salomo, ya. Belum raja kita Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sak gepok hikmat yang dikasihkan Salomo mau membuat Salomo. Apalagi Yesus ini sumber hikmat. Amin. Ya, dia diciptakan oleh hikmat. Ya. Dan Ratu Sheba mendapat karunia untuk dapatkan antrian pertama untuk bertemu dengan Raja Salomo. Bayangkan, segitu banyaknya orang di bumi ini kepengen ketemu Salomo dan tiba-tiba bertunduk, ya, saya ada di depan, saya ambil yang pertama. Wih, luar biasa nggak? Ya. Bayangkan itu, kita hari ini membayangkan hal yang luar biasa, dan ini sebenarnya hukum kerajaan Allah yang ada di bumi. Ya, supaya kita bisa terapkan, karena pernah diterapkan di bumi ini sama si Ratu Sheba. Bayangkan, kok bisa ya ratu ini bisa mendapatkan antrian pertama untuk ketemu Raja Salomo. Ya. Nah, tahu nggak, dia datang, Ratu Sheba ini datang dengan membawa banyak hadiah. Ya. Dia datang dengan banyak hadiah, ya, dan dia memberi raja itu 120 talenta emas. Terus gimana? 120 talenta emas itu setara dengan 145.000 ons emas. Ya. Nah, kalau di mata uang kan itu 470 juta, bukan rupiah, dolar. 470 juta dolar itu yang dibawa sama Ratu Sheba. Banyak pasti. Banyak banget. Ya. Belum termasuk rempah-rempah. Ya. Belum termasuk batu mulia. Ya. Jadi yang dibawa Ratu Sheba ini benar-benar hadiah, bukan bakat dia, keterampilan dia, ya dia pandai ngomong enggak, ya kan? Tapi benar-benar hadiah yang diberikan pada Raja Salomo. Tahu nggak, Ratu Sheba ini ketika dia bawa unta segitu banyaknya, mungkin ratusan juta, melewati rakyatnya. Bayangkan, kalau kita jadi rakyatnya, berpikiran apa? Ini harta kerajaan diboyong ke Salomo yang orang paling kaya di dunia. Kalau kita rakyat, kita akan berpendapat apa? Iya dong, kalau kita aja masih berpendapat, betul nggak? Dia dibagi-bagi ke rakyat, apa kekayaan sebanyak itu? Dia dibagi-bagi pada orang-orang miskin yang membutuhkan harta, membutuhkan fasilitas. Kok malah diboyong dengan beratus-ratus onta ke Raja Salomo, raja yang kaya banget. Kalau kita bilang hari ini apa? Nguyai Sadoro, jarami laut-laut yang dilakukan Ratu Sheba seperti itu. Ya. Tapi kemudian kita lihat apa efeknya ketika Ratu Sheba ini dengan membawa hadiah ya, bukan prestasi dia, hadiah Raja Salomo, ketemu dengan Raja Salomo. Kita lihat 1 Raja-Raja 1 ayat 13.
1 Raja-Raja 10 ayat 13. Raja Salomo memberikan kepada ratu negeri Sheba segala yang dikehendakinya. Sama tadi ya, firman tadi ya. Tuhan memenuhi segala sesuatu. Ya. Di sini Salomo memberikan ratu Sheba segala yang dikehendakinya dengan dan yang dimintanya. Selain apa yang telah diberikan yang padanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo, lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Ya. Nah, padahal yang diberikan ratu Sheba pada Raja Salomo ini cuma apa? Cuma 10% dari penghasilan Raja Salomo tiap tahun. Ya. Ratu Sheba pulang dengan kekayaan yang lebih besar, dengan kebijaksanaan yang lebih luar biasa lagi, dan mendapatkan dukungan dari raja terbesar di dunia. Ini luar biasa. Hadiahnya membuka pintu berkat bagi negaranya, bagi rakyatnya. Dia bawa hadiah seperti banyak pada Raja Salomo. Dia pulang ke negerinya, ya. Dia pulang ke negerinya. Dia bawa data itu lebih banyak lagi, lebih besar lagi, dan dia punya peluang membagi-bagikan berkat itu pada rakyatnya. Bahkan dia bisa punya hikmat seperti Raja Salomo, dia punya kebijaksanaan seperti Raja Salomo. Ya, kuasa pemitraan, ya. Prinsip Raja Surga, ya kita mau terapkan di sisi. Amin. Amin. Ya. Jadi kita tidak hanya buat kamu, buat kamu bermitra, buat kamu menjadi partnermu. Karena ini prinsip, bukan kita yang buat, tapi Raja Surga yang buat. Ya. Artinya apa? Dijamin nggak janji terpenuhi dan kehidupan kita. Apapun yang kita bisa lakukan. Sebagai apa? Sebagai hadiah, bukan sebagai bayar harga, bukan sebagai apa? Kesombongan kita. Ini hadiah menghadiahi orang yang jauh lebih kaya dari aku. Ratu Sheba bisa sombong? Tidak bisa sombong. Ketika kita berpartner dengan Tuhan, ya, dengan waktu kita, dengan uang kita, dengan apapun itu, bisa sombong nggak? Tidak bisa sombong, karena Tuhan sudah punya itu semua. Tetapi ketika kita lakukan itu, itu akan kembali ke dalam kehidupan kita yang jumlah yang jauh lebih besar dari apa yang kita berikan. Amin. 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 Nah, ini luar biasa sekali. Ratu Sheba berbuat demikian bukan untuk yang sendiri. Ya, dia punya sikap seperti Raja Salomo, minta hikmat untuk kerajaannya. Dia datang ke Raja Salomo, minta kebijaksanaannya, hikmahnya supaya dia juga bisa memimpin kerajaannya. Tetapi dia perlu, dan dia yang lebih besar dari apa yang dia bawa. Bila kita memberi kepada suatu pelayanan, ministry, apapun, ya, bukan hanya sekedar apa yang ministry ini butuhkan, pelayanan butuhkan, tetapi juga dan apa yang kita butuhkan juga. Amin. Amin. Ya, itu prinsip kerajaan Allah. Seperti itu. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? So, kita buka dalam ayat 1 Petrus 2:9. 1 Petrus 2:9. Ya, saya baca. Partner dengan Tuhan itu tidak otomatis. Kita perlu iman, ya. Kita tidak perlu kehebatan kita, kinerja kita lakukan, tapi kita perlu iman. Ya. Ketika Ratu Sheba datang ke Raja Salomo,
dia punya kepercayaan, ya, bahwa apa yang dia akan dapatkan itu lebih dari apa yang dia perkirakan, ya. 1 Petrus 2:9 coba baca. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Amin. Amin. Sejak Bapak Ibu Saudara lahir bayi, ya, di situ sudah ditetapkan Bapak Ibu Saudara adalah partnership daripada Tuhan. Amin. Mitra daripada Tuhan. Dan di situ dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini status kita sebagai mitra. Amin. Amin. Ya. Ini status kita sebagai mitra. Ya. Kita sudah ditetapkan sebagai partner Tuhan. Tidak semua orang dapatkan kesempatan ini. Ya. Kalau kita ini spesial di mata Tuhan, ya, artinya apa? Ya. Kita jangan sia-siakan ini. Seperti orang lama kerja, kamu saat ini aku terima sebagai karyawanku, berarti setelah fasilitas karyawan dia dapat. Amin. Dan karyawan itu siap berpartner dengan perusahaan di mana dia bekerja. Ya. Nah, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Yang terpilih siapa? Tuhan. Imamat yang rajani. Kita semua ini imamat yang rajani. Imam yang raja, yang makmur. Amin. Amin. Ya. Kita ini imam, bukan di sini pendeta aja imam. Mungkin di sini pemusik aja imam. Penasihat atau majelis saja. Tidak. Ketika kita semua yang baru, kita semuanya sama. Ya. Kita imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu apa ini partnershipnya seperti ini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, bukan perbuatan besar yang aku sudah lakukan, enggak. Amin. Tapi perbuatan besar dari apa yang Yesus lakukan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa? Dia sudah memanggil kita dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Amin. 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 Ya. Ini status partner kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Privilege spesial. Ya. Jangan disia-siakan. Ya. Karena apa? Kita akan dapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam segala kehidupan kita. Amin. 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 Ya. Lukas 6 ayat 38. Ini akibatnya seperti yang dialami oleh Ratu Seba. Lukas 6 ayat 38. Silahkan Lukas. Berilah, dan karena kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Amin. Ketika Ratu Seba membawa unta-unta kerajaan itu, membawa emas perhiasan dan lain sebagainya sebagai hadiah pada Raja Salomo, dia ingin berpartner dengan Raja Salomo. Dia pula membawa lebih banyak lagi. Amin. Ya, mungkin pinjam untanya Salomo juga mungkin untuk ngangkut, ya, untuk kembali ke negerinya. Lihat, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, bukan takaran yang baik, takaran yang baik. Kalau kita belanja, kita lihat timbangannya, kita lihat timbangannya cocok apa enggak, ya, ada juga. Tapi kalau tiba yang baru, tidak diutak-atik, baterainya juga baru, ya,
baik timbangannya kita puas. Amin. Ini suatu takaran yang baik yang dipadatkan. Jadi sampai mungkin kita ini kok ditaruh gitu aja dan cukup, sampai itu dipadatkan supaya bisa masuk ke lebih banyak lagi. Yang digoncang dan yang tumpah ruang dicurahkan dengan kita. Yang diguncang ketika kita bawa terguncang pun itu nggak akan tercecer, itu tetap dibawa kepada ribamu, kepada kehidupanmu. Tidak ada berkat-berkat yang tercecer. Amin. 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 Ya, sebab kekuatan yang kamu pakai untuk mengukur akan diberikan kepadamu. Ketika kita memberi dengan apa yang kita pikirkan itu, ya, itu apa yang akan kita terima. Kalau prinsip kerajaan Allah kita ini kita mengerti, ya, kita tahu bahwa apa yang diberikan ini ya nggak cukup Tuhan. Apa waktu yang aku berikan ini nggak cukup Tuhan dibanding dengan waktumu yang kau berikan dalam hidupku tiap hari. Apa yang hadiah yang dibawa padamu ini Tuhan, apapun juga sebenarnya nggak cukup. Ya. Tetapi kalau kita memberi dengan pikiran prinsip-prinsip kerajaan surga ini, bahwa apa yang aku beri ini apa yang diberi oleh Tuhan lebih besar dari apa yang diberi. Maka aku berikan sebagai hadiah, bukan prestasi, bukan kelayakan itu. Amin. Ya, jadi penting sekali memahami kekuatan kuasa yang tersedia dalam diri kita dan Tuhan. Bisnis ini banyak membutuhkan mitra. Amin. Pelayanan ini banyak membutuhkan mitra. Ya. Saya pun juga selama ini sekian tahun ya bermitra dengan Tuhan. Banyak anggota besar yang akan mau bermitra di situ. Ya. Saya nggak tahu pandang timbul gereja apa. Ya. Justru ini pasar tolong ya, itu isi dia dulu. Oke. Pasar tolong ya, yuku ini dibenahi. Oke. Pasar tolong ya, konsepku yang di desa itu kalau dibenahi ya, kalau dia. Oke. Ajarin dulu Pak. Ya. Kamu harus belajar. Dibawa kemana-mana, naik turun dulu daerah kelompok daerah. Kalau saya di Bandung, ya. Melayani banyak orang, diajari cara melayani, merawat orang pasien, orang batik, orang hayati, bagaimana menginjil, dihina atau ditolak. Tapi itu sudah berapa? Dari apa yang aku sudah berikan. Dan hari ini aku terima manfaat. Amin. Ya. Ketika aku mau berpakar dengan pasien, orang ada gereja di Semarang membuka, dan itu ya siap. Tidak semua, tapi aku percaya ketika aku mau berpartner dengan Tuhan, ya, itu akan balik lagi padaku. Aku akan menerima manfaat lebih lagi. Amin. Ya, dan ini belum seberapa apa yang kita terima ini luar biasa banget. Tapi Tuhan akan memenuhi segala keperluan itu. Amin. Amin. Ya, kemudian juga gereja ini. Kita hari ini berpaku dengan SD Kristen Gergaji. Ya, kita diberikan bentuk untuk kita mengabarkan Injil, membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Kita berpartner, bersumber yang jelas. Amin. Ya, kita sama-sama diberkati. Bisnis diberkati, sedikit bergaji diberkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Amin. Semua kebutuhan kita, semua kebutuhan sedikit bergaji akan dipenuhi. Amin. Amin. Dan siapa kita bertakwa? Kita memberikan hadiah bukan sebagai prestasi kita yang kita bisa sombong, tapi kita sebagai hadiah yang sebenarnya tidak layak. Tapi kita tahu dengan hati yang ikhlas. Amin. Ya, saya berdoa jemaat-jemaat di sisi punya pengertian yang menerangi hati, dan Roh Kudus memberikan kesaksian dan ajaran ini di dalam hati kita semua hingga melengkap. Ketika kita bermitra, ya, ketika Bapak Ibu sebagai mitra kita dengan mitra dengan Tuhan,
Dia tidak memerlukan uang kita, harta kita. Dia ingin kita bermitra dengan dia, ya, supaya kita menerima apa yang terbaik, segala yang terbaik yang Tuhan punya diberikan pada kita. Kemakmuran, kekayaan, kesehatan, karunia-karunia, hikmat, ide-ide, kebijaksanaan, suatu hal, perlengkapan dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam proses belajar mengajar. Amin. Silahkan kami. Apa baik? Apa baik? Amin. Amin. Bersyukur ada Tuhan karena kehadirannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Hanya bersyukur pada Tuhan karena kehadirannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, Engkau dimuliakan atas seluruh bumi Tuhan. Karena Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh daripada segala hikmat. Engkau yang penuh dengan kasih Tuhan, dan kasih-Mu tidak berkesudahan bagi semua orang Tuhan. Engkau menyediakan keselamatan bagi semua orang Tuhan. Engkau menyediakan segala sesuatu yang baik bagi semua orang Tuhan, dan kami mau menjadi bagian dalam bermitra dengan Engkau Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberi hidup kami untuk Engkau Tuhan. Kami memberi segala sesuatu yang kami punya Tuhan, untuk kami bisa memberi kepada Engkau Tuhan. Suatu hadiah. Karena Engkau begitu besar Tuhan. Bukan karena keluarga kami Tuhan. Bukan karena apa yang sudah kami bayar dan usahakan. Bukan karena kesombongan kami Tuhan. Tapi karena Tuhan, kami memberikan hadiah bagi Engkau Tuhan. Supaya kami menjadi mitra kami Tuhan. Dan Engkau menjadi mitra kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemberian-pemberian-Mu Tuhan.
yang sudah Engkau padatkan dalam kehidupan kami, yang Kau penuhi dalam kehidupan kami, segala sesuatu itu sudah kami terima, tidak terkabul itu. Terima kasih. Bagian kami mau bermitra, kami menjalankan apa yang Engkau berikan, kesempatan yang kami melakukan perkara-perkara ajaib bersama untuk kami memberitakan perbuatan besar Tuhan di atas kayu salib, untuk supaya orang-orang yang daripada kegelapan dipanggil keluar pada terang yang terjadi, dan untuk bermitra dengan ibadah dengan kami. Terima kasih Bapak untuk siang hari itu dan menikmati, merayakan semua kebaikan dan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Saatnya Tuhan kami pulang dan menerima berkat-berkat. Marilah terima berkat daripada Bapak. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, sukacita, dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan bersekutu Roh Kudus menyertai kamu sekalian, menyertai SD Kristus terjadi. Setiap aktivitas yang ada di sini, guru, para siswa sudah diberkati. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Haleluya. Merdeka.